nabiyya ba'da. Jadi syukur kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang terus memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya, memberikan kita terus kesempatan untuk menjalani akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, Rasulullah, utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, mulai dari permasalahan yang besar sampai permasalahan yang kecil, mulai dari permasalahan akidah, ibadah, muamalah, sampai kemudian permasalahan yang berkaitan dengan hari-hari. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar, bahwa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan seseorang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir, bapak-bapak, ibu-ibu yang menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali apa yang kami sampaikan pada malam ini sekedar mengulang kaji apa yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, para mubaligh kita, mulai dari 1 Ramadan sampai dengan saat ini, mana kita dipenuhi terus oleh siraman rohani, yang mana dari seluruh kegiatan ini, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, merupakan bahan untuk mengulang kaji, maka akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ibadah. Sidang jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita sudah berada di malam yang ke-26. Lebih kurang 4 hari lagi ya Ramadan ini akan meninggalkan kita. Inilah perjalanan waktu yang terus berjalan tanpa henti meninggalkan pemiliknya. Maka ketika kita lalai, ketika kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Sidang jamaah rahimakumullah, maka sungguh beruntung yang terus istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sungguh beruntung yang mereka terus berpuasa meskipun lapar dan dahaga di tengah teriknya matahari. Sungguh beruntung mereka yang terus melakukan qiyam Ramadan secara berjamaah, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal sampai kemudian akhir. Sungguh beruntung mereka yang terus bersama dengan Al-Quran, mentadabburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung mereka yang terus menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyatakan, anni la udhi'a amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Amalan yang kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan disia-siakan oleh Allah.
Sekecil apapun amalan tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebajikan meskipun hanya sebiji zarrah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihat hasilnya oleh pelakunya. Tidak jamaah rahimakumullah. Maka hendaknya kita terus istiqomah. Dan barangkali apa yang tampak pada malam yang ke-26 ini adalah merupakan salah satu saringan daripada Ramadan itu sendiri. Karena memang Ramadan ini kalau kita umpamakan seperti sebuah pendidikan, sebuah pendaftaran santri baru. Nah itu di awal itu santri baru yang mendaftar banyak, ramai. Di awal penerimaan ada 100 orang misalnya. Tahu-tahu begitu berjalan pendidikan dari semester ke semester, tahun ke tahun, kemudian pas di lulusan nantinya tinggal 5 orang. Nah begitu juga dengan pendidikan Ramadan ini. Di awal luar biasa, penuh, padat masjid, tidak muat. Kita kira masjidnya kecil. Tapi kemudian begitu akhir-akhir akan tampak siapa yang istiqomah, siapa yang berhasil mendapatkan didikan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk hamba Allah yang mendapatkan berbagai macam keutamaan yang Allah titipkan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah rahimakumullah. Ini apalagi kita sudah berada di malam yang ke-10 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis itu syadda mi'zarah, mulai mengikat-ikat pinggangnya. Ikat sarungnya mulai diikat. Sudah tidak melakukan jima lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailah, kemudian menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, wa aiqadha ahlah, kemudian membangunkan keluarganya. Jadi inilah suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salah satu sarannya adalah Lailatul Qadar itu. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Ia berupaya sekuat tenaga agar ia dapat mendapatkan daripada Lailatul Qadar itu. Nah, ini Nabi yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini? Penuh kesalahan dan kelalaian. Maka sudah sepantasnya dan lebih pantas untuk kita terus berupaya untuk mendapatkan keutamaan yang Allah titipkan di 10 malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan di 10 malam terakhir, bukan hanya itu, akan tetapi menambahnya lagi dengan membangunkan keluarganya. Mengajak keluarganya untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, yang masuk surga itu jangan sendiri-sendiri. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini tampaknya menguntungkan pelakunya yang mengamalkannya mulai dari awal sampai kemudian akhir. Tapi hadirin dimuliakan oleh Allah, ternyata ada juga yang merugi. Makanya ada yang tidak mendapatkan ampunan. Ada yang dinyatakan dalam hadis sebagai orang yang celaka dan merugi, orang yang sengsara karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, aktif melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, tapi kemudian ada yang tidak dijaga. Jadi kalau kita umpamakan seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku beritakan kepada kalian siapa yang paling merugi dari amalannya tersebut? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana mereka sesat pada amalannya di dunia, wa hum yahsabun, akan tetapi mereka mengira telah melakukan amalan yang benar.
Mereka telah melakukan amalan yang sesungguhnya. Tapi pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berada dalam kesesatan. Apa sebabnya? Disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah Al-Kahfi itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Bahwa siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh seorang muslim, maka syaratnya falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia mengerjakan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah tersebut. Maka di sini sebagaimana tema yang telah disampaikan oleh MPU, bahwa pada malam ini salah satunya tema yang ditulis di situ adalah pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, itu adalah merupakan salah satu tolak ukur kita di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua syarat ibadah diterima oleh Allah. Yang pertama adalah mengikuti sunnah, yang kedua adalah ikhlas. Kalau kedua ini tidak ada pada diri seseorang ketika ia beribadah, sebagus dan sebesar apapun ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kurang salah satunya, ikhlas ada tapi kemudian tidak ikut sunnah, ataupun ikut sunnah tapi kemudian tidak ikhlas, sama ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kedua-duanya itu adalah harus didatangkan. Tidak boleh tidak, harga mati harus didatangkan ketika kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, mengikuti sunnah, mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya adalah merupakan perkara yang harus kita laksanakan. Karena perkara akidah dan ibadah sifatnya tauqifi, berdasarkan dalil, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, dan juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikut, ikhlas kita dalam mengerjakan amal tersebut. Ketika kita bekerja, ketika kita beramal, namun kemudian ada tujuan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid misalnya tiap hari, tapi kemudian supaya dilihat di jalan, bahwa kita itu adalah rajin ke masjid. Itu yang terbetik di dalam hati kita. Bukan kita melaksanakan karena Allah, akan tetapi ada tujuan lain. Begitu juga ketika mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan suara yang luar biasa, mendayu-dayu, hebat. Tapi kemudian tujuannya bukan karena Allah, akan tetapi tujuannya supaya dikatakan qari, seorang yang bagus bacaannya, seorang yang bagus suaranya. Makanya ini akan terlihat di sebahagian tempat di kampung-kampung sana itu, kalau ada mikrofon mau mengaji, nggak ada mikrofon, nanti kita cari masjid yang ada mikrofon. Dicari masjid yang ada mikrofon, yang nggak ada mikrofon ditinggalkan. Karena tujuannya itu tadi supaya diperdengarkan kepada orang lain dan dikatakan bahwa dia sedang membaca Al-Quran. Waliyazubillah. Sidang jamaah rahimakumullah. Maka merupakan salah satu perusak daripada amalan seseorang di bulan Ramadan ini adalah ketika dia tidak mengikuti sunnah, kemudian yang kedua ketika dia tidak ikhlas di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut lagi, termasuk amalan yang dapat merusak ibadah seseorang di bulan Ramadan ini adalah ketika seseorang itu meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini berbahaya. Kalau sekiranya ada yang berpuasa tiap hari, mengeluarkan zakat, haji, kemudian amalan-amalan yang lain pun dilaksanakan, tapi kemudian meninggalkan sholat 5 waktu, ini berbahaya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan salat ini sebagai tiang agama. Ya, kalau tiang ini, ya kita umpamakan tiang, ya pasti dinding ini tidak akan bisa lengket ya. Kalau sekiranya seseorang tidak berpuasa dengan sengaja, maka pelakunya itu diancam fasik, telah melakukan dosa besar. Orang yang tidak haji begitu juga, dia mampu tapi kemudian tidak mengerjakannya, sama. Tapi orang yang meninggalkan salat 5 waktu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Ini hati-hati kita, bahwa antara hambaku dengan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Orang yang tidak mampu berpuasa boleh membayar fidyah ataupun mengqadha di hari yang lain. Orang yang tidak mampu haji boleh, tidak diwajibkan baginya haji. Tapi tidak ada rukhsah, pernah kita dengarkan bahwa solat ini kemudian boleh ditinggalkan apabila kita dalam keadaan sedang tidak mampu. Tidak pernah. Baru ada rukhsah seseorang meninggalkan solat kalau dia sudah disolatkan. Itu baru ada rukhsah untuk meninggalkan solat. Tidak sanggup untuk berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring, dalam hati isyarat. Tidak sanggup juga, baru disolatkan. Barulah kemudian kewajiban solat itu hilang daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Bahwa yang pertama sekali dilihat, diperiksa oleh Allah adalah solatnya. Bagus solatnya, bagus seluruh amalan. Tidak bagus solatnya, tidak bagus seluruh amalannya. Kemudian berikut juga hal-hal yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berharap kebaikan tapi kemudian juga mendapatkannya di akhir nanti. Jangan sampai kita yang berharap di awal tapi kemudian di akhir tidak mendapatkannya. Yaitu ada orang yang berpuasa tapi kemudian terus di dalam kemaksiatan, terus melakukan kemaksiatan. Ini juga termasuk berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan puasa ini hanya untuk menahan lapar dan dahaga, akan tetapi kita mempuasakan diri kita dari hal seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut lagi, kita hendaknya jangan sampai menzolimi orang lain, menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Karena ini juga merupakan syarat daripada ibadah kita nanti akan kita terima secara full di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini ada dendam, selama ini ada permasalahan, maka hendaklah dimaafkan. Karena itu adalah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.